bilang, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama Bapak Rizky Alessandra, Bapak guru fisika yang akan menggantikan pelajaran Bu Dede tadi. Oke, jadi kalian bisa baca, kita akan bahas apa di sini? Siapa yang di kelasnya punya kulkas? Oke. Kalian kalau ke kulkas itu sekedar buka tutup ambil minuman, atau kalian pernah terpikir nggak dia itu kok bisa dingin, kenapa gitu? Kalian pernah kepikiran nggak? Pernah nggak? Oke, oleh karena itu di sini kita akan bahas kenapa kulkas itu bisa dingin. Nah, jadi kita akan membentuk kelompok terlebih dahulu sesuai duduk aja ya. Oke. Nah, tapi walaupun berkelompok, saya ingin mengetes pengetahuan kalian dulu nih tentang pengetahuan kalian tentang kulkas gitu. Menurut Mbak Dede, kulkas itu membuang panas atau memasukkan dingin? Memasukkan dingin. Menurut Mbak Silmi? Mungkin membuang panas, ya kan? Membuang panas. Kalau ini kan? Memasukkan membuang panas. Kayaknya dua-duanya. Menarik. Kalau ini? Membuang panas, Pak. Nomi? Kayaknya sih membuang panas. Kalau Lilis? Sama, Pak, membuang panas. Oke, jawabannya seimbang ya. Ada yang membuang panas, ada yang memasukkan dingin, bahkan ada yang keduanya. Jadi kulkas itu sebenarnya membuang panas, jadi bukan memasukkan dingin. Dari gambar ini kalian paham nggak? Nggak paham kan? Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi sebelum ke kulkas, kalian tahu nggak di kulkas itu ada apa aja sih? Coba lihat. Ini namanya apa? Ini sudah ada namanya ya. Oke. Jadi betul ya. Sebenarnya banyak komponen dalam kulkas itu. Ada lampu, ada termostat buat mengukur suhunya dan lain-lain. Tapi dalam kulkas itu ada 4 benda penting yang bisa membuat kulkas ini bekerja, yaitu ada kondensor, pipa kapiler, dan evaporator. Nah, kalian tahu nggak fungsi dari masing-masing ini apa? Oke. Nah, menurut Maini 2020, kompresor merupakan pompa hisap tekan di mana terdapat bahan pendingin yang dapat bergerak mengalir pada seluruh sistem pendingin. Kompresor akan mengeluarkan tenaga yang besar apabila si temperatur yang itu ini, jadi yaitu pompanya juga akan tinggi. Terus yang kondensor yang ini, nah si kondensor ini fungsinya adalah mengubah gas freon yang panas menjadi freon yang cair untuk selanjutnya digunakan dalam proses pendinginan. Ada pipa kapiler berfungsi mengatur aliran dan menurunkan tekanan agar proses pendinginan bisa terjadi. Dan yang terakhir ada evaporator, yaitu adalah pipa yang dibengkokkan berulang-ulang. Tujuannya dibengkokkan berulang-ulang agar penyerapan panas dari ruang pendingin lebih lama dibandingkan bila pipa tidak dibengkokkan berkali-kali. Oke. Di sini Bapak ada LKPD, mohon diterima per kelompoknya. Oke. Di sini
Bapak ingin kalian berdiskusi dan berpikir kritis. Jadi di sini ada pemahaman awal yang gambar kulkas ini kelihatan. Tadi kan udah dibahas ya. Itu mungkin kalian bisa isi aja langsung, udah Bapak kasih tahu tadi. Nah, yang akan kita bahas yang paling penting itu yaitu ini adalah siklus refrigerasi, di mana urutan siklus dari kompresor ke kondensor, kartu ekspansi sampai evaporator itu seperti apa. Nah, di sini Bapak ingin kalian berdiskusi menjelaskan bagaimana proses termodinamika apa aja yang terjadi di situ. Oke, bisa dimulai teman-teman. Boleh kalian sebenarnya dari mana aja, boleh menambah video boleh. Apakah semuanya sudah selesai? Oke. Bapak ingin tiap satu kelompok menjelaskan proses yang terjadi pada kulkas. Di sini kan dari kompresor itu akan ada gas. Kenapa gas itu bisa menjadi bertekanan tinggi dan panas? Kelompok satu, menurut kalian? Beri tepuk tangan dong Mbak. Menurut kelompok 2, kenapa setelah lewat kondensor cairan itu jadi bertekanan menjadi cair dan bertekanan tinggi? Ayo. Oke, bisa jadi itu. Beri tepuk tangan. Terus yang terakhir, kenapa dari katup ekspansi ini yang tadinya cairannya bertekanan tinggi menjadi campuran terus malah menjadi bersuhu rendah? Kenapa tuh? Oke. Beri tepuk tangan. Oke. Jadi jawaban kalian benar ya, benar semua. Nah, jadi kita lihat video di sini. Nah, di sini tuh ada proses kompresor, di mana seperti yang dijelaskan Hanum tadi, seperti dijelaskan sama Hanum di materi pertama. Jadi tekanan itu bisa membuat gasnya panas. Jadi si kompresor ini menyedot si gas, terus diberi tekanan tinggi sehingga gasnya jadi panas, karena sesuai hukum fisika gas yang diberi tekanan tinggi yaitu akan menjadi panas. Nah, kemudian dari gas panas ini yaitu dialirkan ke kondensor. Nah, kondensor ini bentuknya itu meliuk-liuk ya,
sepenuh sebelakang kulkas. Nah, karena dia itu panas dan ruangan di luar kulkas itu dingin, maka panasnya itu mengalir ke udara luar. Kalian bisa lihat panah-panah ini nih. Nah, dari situ si gas tadi berubah sifat, yang tadinya gas yaitu menjadi mengembun, menjadi cair. Kemudian dari cair tersebut yaitu masuk ke kabut ekspansi atau pipa kapiler. Nah, kenapa dia bisa tiba-tiba meliuk-liuk, tahu-tahu derajatnya jadi 20 derajat, tadinya 45 derajat? Kenapa? Nggak tahu. Nah, karena si cairan ini tuh kan melewati celah sempit ya, celah sempit, kemudian dia itu keluar lagi ke celah yang lumayan lebar. Analoginya gini, kalian tahu botol vakum? Nah, dia itu kan ada sedotan kecil. Ketika dikeluarkan, dia itu bukan berupa air kan, jadi berupa kabut gas itu. Nah, ini yang terjadi pada dalam kulkas, pada dalam pipa kapiler. Nah, dari cairan yang sudah ada gas ada cairnya, kayak cairan campur itu, dia itu menuju si evaporator. Nah, si evaporator itu dingin kan ya, cairannya udah bersuhu rendah. Terus misalkan ada makanan dalam kulkas, dia kan ada suhunya, ada panasnya. Nah, dia itu akan tersedot itu panasnya sama si evaporator ini, karena sesuai hukum termodinamika, kalau itu akan berpindah dari suhu yang tinggi ke rendah. Di sini sifat evaporatornya sudah bersuhu rendah, makanya terserap. Nah, jadi kulkas itu kenapa bisa dingin? Karena prosesnya kayak gini, siklus, yaitu di siklus tertutup. Nah, paham? Paham tidak teman? Paham tidak? Oke, di situ ada analisis masalah. Boleh dikumpulkan dulu LKPD-nya. Oke, di sini ada analisis masalah dan di LKPD-nya pun juga ada ya. Jadi saya mau ngeliat jawaban-jawaban kalian. Pernahkah kamu melihat orang tua atau pedagang di pasar melarang kita mengikat bunga es di dalam freezer menggunakan pisau tajam? Mengapa hal tersebut tidak diperbolehkan? Oke, jawaban kalian hampir semuanya sama. Oke, jadi di sini Bapak rata-rata melihat jawaban kalian itu karena ini, karena takut bocor, dan itu benar sekali ya. Dan di kulkasnya juga kan sering ada, jangan memakai pisau, takut ada kebocoran. Nah emang itu dikhawatirkan karena kalau kita mencongkel pakai pisau, takut si salah satu si selang-selang evaporator atau itunya itu bocor sehingga gas itu keluar dan kulkas itu tidak berfungsi lagi. Nah, di sini benarkah jika kulkas terlalu penuh akan mengkonsumsi daya listrik lebih banyak? Menurut kalian? Menurut Naomi? Jawaban Naomi dan kelompok apa? Ya Pak. Kenapa? Karena kalau misalnya kulkasnya penuh tuh nanti kan kata Bapak si evaporator itu nyedot suhu makanan ya Pak? Iya. Nah nanti berarti kalau misalnya si evaporatornya kerja lebih banyak karena makanannya banyak, nanti listriknya juga jadi banyak dong Pak? Kayaknya sih gitu ya, benar Pak? Ya, betul jawaban Naomi. Beri tepuk tangan dulu Naomi. Nah, ini ada sebuah perhitungan pompa kalor. Di sini Bapak belum menjelaskan ya. Jadi